Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021. Pagi hari ini saya akan membaca dari buku Galatia pasal 5 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai satu nasihat firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita bahwa sebagai sesama orang percaya, sesama anak-anak Tuhan, ternyata ada hal yang harus kita waspadai. Karena di sini dikatakan kamu saling menggigit, saling menelan. Jangan sampai kita saling membinasakan. Nah, hal ini mengingatkan kepada saya dan saudara, menggigit di sini tidak sama seperti hewan yang namanya binatang buas menggigit untuk menghancurkan, membinasakan, tapi di sini adalah seperti menyengat, menggigit yang memberikan sengatan. Nah, sebagai sesama orang percaya, ternyata dalam perjalanan kehidupan ini seringkali kita menjumpai ada sengatan-sengatan, ada kondisi-kondisi yang tidak enak yang kita harus temukan, yang datangnya dari sesama kita. Saling menyengat, saling menggigit, dan itu adalah satu ungkapan dari suatu keadaan di mana mereka saling bersaing satu sama lain, yang biasa didasarkan karena perselisihan antara dua pihak, karena ingin mencapai sesuatu, ingin kelihatan lebih unggul. Dan hal-hal itulah yang jauh-jauh firman Tuhan sudah ingatkan dalam buku Galatia 5 ayat 15 ini. Hati-hati. Dalam hidup ini kita perlu berhati-hati melihat sikap bawaan hidup kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena ada banyak konflik yang bisa terjadi antara sesama. Ada kepentingan-kepentingan sesaat yang menjadi sengat, yang menyakiti satu dengan yang lain. Dan hal itulah yang seringkali membuat pertentangan di dalam kebersamaan. Alkitab mencatat bahwa dalam hal-hal seperti itu, ada orang-orang percaya yang menjadi sengat buat orang lain, yang menggigit orang lain karena orang itu sudah jauh dari kasih karunia Allah. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Keselamatan yang kita peroleh adalah kemurahan Tuhan, dan bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi dalam berjalannya waktu, maka terjadilah perubahan sikap dari banyak orang percaya yang melakukan perbuatan baik sebagai upaya untuk mencapai keselamatan dan pengudusannya. Dan itulah yang menjadi sengat buat banyak orang lain, karena dia mengukur dia lebih baik, dia lebih kudus mungkin, dia lebih bersih dari yang lain. Tetapi sesungguhnya keselamatan yang kita peroleh itu adalah anugerah, pemberian. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena penyangkalan diri kita baru kita dibenarkan. Sebelum kita bisa melakukan itu semua, Allah membenarkan kita melalui korban Yesus di kayu salib untuk saya dan saudara. Nah, sebab itu hal-hal inilah yang menjadi banyak permasalahan
di dalam kebersamaan orang-orang percaya, sehingga ada banyak orang saling menggigit, bukan untuk memperbaiki kehidupan, tapi saling membinasakan dan saling menghancurkan. Kita merasa kita lebih kudus, kita merasa kita lebih baik, kita lebih benar karena perbuatan-perbuatan kita. Tetapi ternyata Alkitab katakan kita dikuduskan hanya anugerah, kita dibenarkan hanya kemurahan. Oleh sebab itu, hal inilah yang menjadi bahagian yang berbahaya dalam gereja. Sebab itu Rasul Paulus katakan kepada jemaat Galatia, jangan kamu saling menggigit dan menelan, supaya kamu jangan saling membinasakan. Hal inilah yang diingatkan. Kemudian ayat seterusnya Rasul Paulus berbicara tentang daging dan roh. Di situ kita menemukan bahwa kebiasaan saling menggigit ini hanya bisa dipadamkan jika kita mau hidup menurut roh. Kita tidak membiasakan diri kita untuk terus dibawa dan dikendalikan oleh daging kita. Karena daging itu kecenderungannya saling menggigit, kecenderungannya saling membinasakan, saling menyengat, mencari kekurangan yang lain, menyerang kesalahan orang lain. Tetapi kalau kita hidup oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging itu. Keinginan daging itulah yang membuat kita saling bergigit-gigitan. Keinginan daging itulah yang membuat kita saling menyengat. Dan akhir dari perbuatan baik, perbuatan daging adalah akan saling membinasakan. Nah, sebab itu sebagai orang percaya, di hari yang baru ini kita diingatkan, kita bisa melihat kekurangan orang lain. Jangan kita sengat, jangan kita gigit. Kita pun diselamatkan hanya anugerah. Kita diselamatkan hanya kemurahan. Kita bukan berarti tolerir atas kesalahannya. Bukan berarti kita kompromi dengan kekurangannya. Tetapi kita tidak punya kesempatan untuk menyerang dia, menggigit dia. Tapi kita punya banyak waktu untuk mendoakan dia supaya dia meninggalkan kebiasaannya yang salah. Kebiasaannya yang buruk, dia bisa tinggalkan jika kita mendoakannya. Hal inilah yang perlu kita sadari. Sebab itu Paulus katakan, jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, hati-hati. Jangan kamu saling membinasakan. Ternyata potensi saling membinasakan itu bukan ada di luar gereja, tapi itu ada dalam gereja. Karena banyak orang percaya lupa kasih karunia Allah. Dia diselamatkan hanya kemurahan. Dia menjadi orang yang dibenarkan hanya karena kasih setia Tuhan, bukan karena perbuatan baiknya. Sebab itu mari, hari ini kita akan bekerja, berbisnis, sekolah, tinggal di rumah dengan kegiatan kita. Ingatkan dirimu, engkau tidak perlu menyengat orang lain, engkau tidak perlu menggigit orang lain sehingga engkau membinasakan yang lain. Tapi mari kita mendoakan, kita topang mereka supaya mereka berhenti untuk melakukan yang tidak baik, agar kita tidak menggigit dia dengan cara yang dikendalikan oleh keinginan daging kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih setia Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami menjaga hidup kami. Jangan kami saling menggigit, saling menyerang, akhirnya kami membinasakan satu dengan yang lain. Karena kami keluar dari kasih karunia Allah. Sebab itu Bapa, tolong anak-anak-Mu yang hari ini sudah pergi bekerja, sudah pergi ke tempat bisnis, maupun yang sudah ke kampus, atau yang kerja di rumah mereka masing-masing. Tolong kami, supaya kami tidak ambil tempat yang salah, untuk saling menggigit, saling menyengat, saling menyakiti, dan akhirnya kami akan saling membinasakan satu dengan yang lain. Tapi tolonglah kami Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar dalam perjalanan kehidupan kami
kami tidak melakukan hal-hal yang salah seperti itu, tapi kami boleh tetap ada di dalam kasih karunia Allah yang begitu luar biasa sudah menyelamatkan kami dan membawa kami kepada kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya sampaikan besok pada jam 4 sore ada kebaktian bagi Pelwap yang saudara dapat mengikuti melalui YouTube channel, Facebook page, dan juga dilaksanakan di ruang Alpha Omega. Tuhan Yesus memberkati kita semua.